Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 1 KS2. Yuk kenalan dulu dengan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Ezra Zia Istiara dengan NIM 222112028. Lalu ada Fardi Zakwan Fauzan dengan NIM 222112042. Lalu yang terakhir ada Mutiara Friska Amalia dengan NIM 222112229. Nah, kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai graf dan penerapannya dalam jejaring sosial. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung disimak. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Zia Iziara. Kali ini kita akan membahas mengenai teori graf. Teori graf akan dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama definisi graf, lalu ada jenis-jenis graf, lalu yang ketiga adalah terminologi. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi graf. Graf secara sistematis adalah sebuah model yang menunjukkan pasangan dua buah himpunan, yaitu himpunan simpul dan himpunan sisi. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa komponen dari graf terdiri atas simpul dan juga sisi. Nah, pada gambar di samping yang termasuk simpul adalah titik-titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, keempat titik inilah yang dikatakan dengan simpul. Lalu setiap simpul ini dihubungkan dengan garis-garis yang dinamakan dengan sisi. Jadi, E1, E2, E3, E4, sampai E8 merupakan sisi. Hubungan antara simpul atau sisi. Yang pertama ada sisi ganda. Dikatakan sisi ganda jika dua buah simpul dihubungkan dengan dua buah sisi yang berlainan. Nah, contohnya yaitu pada simpul 1 dan 3 dihubungkan dengan sisi E3 dan E4. Nah, E3 dan E4 inilah yang dikatakan dengan sisi ganda. Lalu yang kedua ada gelang atau palang. Dikatakan gelang atau palang jika simpul dihubungkan dengan simpul yang sama. Contohnya pada gambar di samping adalah sisi E8, gelang atau ganda dibagi menjadi dua. Yang pertama ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Yang pertama ada graf sederhana. Graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung gelang atau sisi ganda. Nah, pada gambar di samping ini, graf yang termasuk graf sederhana adalah graf yang memiliki bingkai berwarna merah atau yang berada di pojok kiri atas. Lalu yang kedua, graf tak sederhana. Graf tak sederhana berarti dia memiliki gelang dan juga atau sisi ganda. Contohnya adalah pada graf yang berbingkai hitam dan biru. Oke, selanjutnya berdasarkan orientasi arah pada sisi. Dibedakan menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf berarah. Untuk graf berarah adalah graf yang memiliki orientasi arah. Contohnya adalah pada graf yang berwarna yang bingkai berwarna hitam. Ditandai dengan adanya orientasi arah adalah terdapat panah pada sisinya. Lalu yang kedua adalah graf tak berarah. Graf tak berarah ini berarti dia tidak memiliki orientasi arah pada sisinya. Contohnya pada graf yang bingkai warna merah, biru, dan juga kuning. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan jumlah simpul. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu graf berhingga dan graf tak berhingga. Graf berhingga adalah graf yang memiliki n jumlah simpul atau simpulnya itu masih dapat dihitung atau berhingga. Pada gambar di samping yang termasuk graf berhingga adalah yang memiliki bingkai merah, biru, dan juga hitam. Yang kedua adalah graf tak berhingga. Graf tak berhingga ini berarti tandanya dia memiliki simpul yang tidak dapat dihitung atau tak berhingga. Contohnya adalah pada graf dengan bingkai berwarna kuning. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai terminologi graf. Jadi di terminologi graf ini ada 12 macam, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Namun untuk graf kosong, ketetanggaan, simpul terpencil, derajat, dan lintasan akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Maka dari itu kita langsung saja ke bagian ketiga, yaitu yang bersisian. Suatu sisi akan bersisian dengan simpul jika simpul tersebut berada pada sisi yang dimaksudkan. Contohnya pada graf bingkai merah lagi, yaitu sisi 1, 2 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Lalu yang ketujuh ini, siklus ini masih berhubungan dengan lintasan dan memiliki definisi yang sama, tetapi yang membedakan adalah simpul akhir harus sama dengan simpul awal. Contohnya adalah sama seperti sebelumnya, graf sebelumnya, yaitu dimulai dari simpul A, lalu ke B, ke C, F, D, E, lalu kembali lagi ke simpul A. Lalu yang ke-8 adalah terhubung. Dua buah simpul saling terhubung jika terdapat lintasan pada kedua buah simpul tersebut. Contohnya adalah simpul A dan E ini terhubung karena terdapat lintasan dari A ke E.
Lalu yang kesembilan adalah upagraf. Upagraf adalah komponen-komponen simpul yang dimiliki oleh sebuah graf yang membentuk sebuah graf baru. Lalu berhubungan dengan yang ke-10, yaitu upagraf bentang, berarti seluruh simpul tersebut harus masuk ke dalam graf yang baru. Contohnya ini adalah pada kumpulan graf dengan latar yang abu-abu ini, yaitu yang bagian paling kiri merupakan sebuah graf. Nah, bagian paling kanan ini merupakan sebuah upagraf. Lalu yang tengah inilah yang dikatakan upagraf terang. Lalu yang ke-11 adalah kaset. Kaset adalah himpunan sisi yang jika dihilangkan akan membuat graf menjadi tidak terhubung. Contohnya adalah pada graf tiga hijau, yaitu yang paling kiri bawah. Nah, jika sisi 12, lalu 15, lalu 35, dan 34 dihilangkan, maka akan menghasilkan graf yang sebelah kanannya. Nah, graf sebelah kanan ini kan tidak terhubung, maka sisi-sisi yang tadi yaitu 12, 15, 35, 34 ini dikatakan sebagai kaset. Lalu yang ke-12 adalah graf berbobot. Graf berbobot memiliki bobot atau nilai di setiap sisinya. Contohnya pada graf 4 atau yang bagian pojok kanan bawah. Halo, perkenalkan saya Mutiara Friska Amalia. Di sini saya akan menjelaskan graf dalam jejaring sosial. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang berbentuk relasi atau koneksi dari himpunan individu. Jadi, ada beberapa individu yang mereka ini membentuk suatu relasi atau memiliki suatu hubungan. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menganalisis interaksi yang terjadi pada suatu lingkungan, baik interaksi antar individu dengan individu maupun interaksi antar individu dengan kelompok. Contohnya, ada hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan relasi bisnis, hubungan organisasi, dan sebagainya. Berbicara mengenai hubungan, jejaring sosial ini juga dibedakan loh berdasarkan jenis hubungannya. Yang pertama, ada jejaring kepentingan. Jejaring ini menghubungkan individu yang satu dengan yang lain yang saling memiliki kepentingan yang timbal balik, seperti jual beli, minjam meminjam, dan sebagainya. Pada jual beli, ada individu yang akan menjual barang atau jasa, sedangkan individu lain ini memerlukan barang atau jasa tersebut sehingga dia membeli. Yang kedua, ada jejaring kekuatan. Jejaring ini menghubungkan individu yang satu itu mampu memengaruhi individu yang lain dalam mengambil keputusan, seperti jejaring sosial pada struktur pemerintahan. Contohnya, pada RTA, warga RTA mampu memengaruhi ketua RTA dalam mengambil keputusan, sedangkan warga RTB tidak bisa memengaruhi ketua RTA dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada jejaring emosi. Jejaring ini menghubungkan individu yang bermuatan emosi, seperti percintaan, pertemanan, atau permusuhan. Kemudian berbicara mengenai komponen graf, kita tahu graf itu ada dua komponen, seperti pada gambar yang kiri, yaitu ada simpul yang digambarkan dengan lingkaran berwarna kuning, dan sisi, yaitu garis yang menghubungkan dua simpul tersebut. Sedangkan graf jejaring sosial ini pada umumnya sama, tetapi hanya penamaannya saja yang berbeda. Simpul pada graf jejaring sosial itu bernama aktor atau individu, tetapi di sini tidak hanya individu atau perorangan saja, bisa juga berupa perusahaan atau kelompok. Sedangkan sisi itu di sini bernama relasi, yaitu menyatakan hubungan antara dua aktor atau individu tersebut. Kemudian setiap graf itu hanya bisa merepresentasikan satu hubungan sosial saja. Bagaimana jika ada n hubungan sosial? Nah, kita perlu menggambarkan n buah graf yang berbeda. Contoh 1, Andi berteman dengan Dita. Dita dan Lala adalah teman dekat. Di sini pelakunya itu individu, karena hanya perorangan, yaitu Andi, Dita, dan Lala. Sedangkan hubungannya itu pertemanan. Contoh 2, perusahaan A telah bekerja sama dengan perusahaan B sejak tahun 1923. Perusahaan B menyuplai bahan bakar perusahaan C, dan sebagai gantinya perusahaan C memberikan sebagian hasil pabriknya kepada perusahaan B. Di sini pelakunya itu berupa kelompok, karena perusahaan A, B, dan C ini bukan individu seperti contoh yang pertama tadi. Sedangkan hubungannya, karena perusahaan A, B, dan C ini berbicara mengenai bisnis, maka hubungannya yaitu rekan bisnis.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fardiza Fauzan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus penerapan graf dalam jaringan sosial. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai analisa jaringan sosial representasi graf. Yang pertama, yakni ketetanggaan. Ketetanggaan dua buah simpul menyatakan bahwa kedua individu terhubung oleh satu atau dua buah kepentingan. Misalkan, simpul A bertetangga dengan simpul B, maka A memiliki kepentingan terhadap B. Lalu selanjutnya yang kedua, yakni simpul terpencil. Simpul terpencil menyatakan bahwa individu tersebut tidak memiliki kepentingan dengan siapapun. Selanjutnya, graf kosong. Graf kosong menyatakan bahwa setiap individu pada lingkungan masyarakat tersebut tidak memiliki kepentingan satu sama lain. Lalu yang keempat, derajat. Derajat suatu simpul menyatakan banyaknya pelaku yang memiliki kepentingan terhadap pelaku pada simpul tersebut. Karena graf pada contoh merupakan graf berarah, maka derajat masuk menyatakan banyaknya orang yang memiliki kepentingan terhadap pelaku simpul tersebut. Dan derajat keluar menyatakan banyaknya pelaku yang ia berkepentingan terhadapnya. Lalu selanjutnya, lintasan. Lintasan pada graf dimanfaatkan dalam mencari cara untuk melakukan pendekatan suatu individu tertentu. Simpul-simpul yang dilewati oleh lintasan tersebut merupakan individu-individu yang dapat kita hubungi terlebih dahulu atau diminta bantuan agar kita dapat menghubungi individu yang kita cari. Lintasan juga menyatakan seberapa jauh hubungan kepentingan antara dua buah individu. Semakin besar atau semakin panjang lintasannya, maka dua individu tersebut memiliki hubungan kepentingan yang semakin jauh. Selain itu, jenis graf yang dihasilkan pun dapat menggambarkan perilaku dan profil sosial lingkungan masyarakat tersebut. Apabila graf yang dihasilkan merupakan graf lengkap, maka hal ini menunjukkan bahwa perilaku sosial atas hubungan sosial pada graf tersebut adalah seimbang di lingkungan masyarakat itu. Karena setiap individu memiliki hubungan dengan semua individu lain di lingkungan masyarakat tersebut. Apabila graf yang dihasilkan merupakan graf lingkaran, maka lingkungan masyarakat tersebut memiliki perilaku yang cukup seimbang. Karena paling tidak setiap individu memiliki hubungan dengan individu yang lain sehingga tidak ada simpul terpencil. Masih berdasarkan contoh kasus yang sebelumnya, apabila terdapat suatu hubungan yang berkebalikan dengan hubungan berkepentingan, seperti misalnya hubungan tidak mau berkepentingan, maka hal tersebut dapat diatasi dengan cara menambahkan bobot pada graf jaringan sosialnya. Misalkan, dari data dan informasi hasil survei di atas, terdapat informasi tambahan. Pak Hans tidak menyukai Pak RW 4 dan tidak ingin berurusan dengannya. Maka graf akan menjadi seperti ini, di mana hubungan berkepentingan akan diberi bobot 1 dan hubungan tidak berkepentingan akan diberi bobot 0. Pada contoh nomor 1, Pak Hans tidak menyukai Pak RW 4 dan tidak ingin berurusan dengannya. Maka antara Pak Hans dan Pak RW 4 diberi bobot 0 karena Pak RW 4 dan Pak Hans tidak ingin berurusan satu sama lain. Lalu pada contoh yang kedua, Bu Desi memiliki kepentingan terhadap Bu Camat. Karena Bu Desi memiliki kepentingan, maka diberi bobot 1. Penyelesaian ini juga dapat diselesaikan dengan memberi bobot yang lebih konkret. Pada contoh ini, bobot 2 menunjukkan hubungan tidak terlalu penting, bobot 10 sangat penting, dan bobot negatif tidak memiliki kepentingan. Pada contoh nomor 1, Pak Hans tidak menyukai Pak RW 4 dan tidak ingin berurusan dengannya. Karena Pak Hans dan Pak RW 4 tidak ingin berurusan, maka diberi bobot dengan nilai negatif. Lalu pada contoh nomor 2, Bu Desi memiliki kepentingan terhadap Bu Camat. Karena Bu Desi memiliki kepentingan, maka akan diberi bobot antara nilai bobot 2 dan bobot 10 sesuai dengan tingkat kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Dan pada kasus ini, Bu Desi dan Bu Camat diberi bobot dengan nilai 8. Bagaimana nih teman-teman? Sudah lebih paham mengenai graf dan penerapan graf pada jejaring sosial? Pastinya sudah dong. Maka dari itu, izinkan kami untuk pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.